Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses asosiatif, akomodasi, pengertian, dan jenisnya. Apa itu akomodasi? Akomodasi merupakan bentuk interaksi yang mendorong agar terciptanya keteraturan sosial. Akomodasi merupakan proses sosial yang berusaha untuk menyesuaikan diri agar tidak adanya perselisihan sehingga tercapainya kestabilan. Akomodasi ialah sebuah proses dalam komunikasi sosial yang menuju kepada penyesuaian, sehingga antar individu atau kelompok terjadi interaksi saling menyesuaikan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi. Pengertian lainnya menyebutkan akomodasi yaitu suatu cara atau usaha untuk menyelesaikan pertengkaran tanpa harus menjatuhkan pihak lawan. Akomodasi merupakan bentuk dari proses interaksi sosial asosiatif. Apa saja jenis akomodasi? Yang pertama adalah koersi atau coercion. Bentuk akomodasi yang pertama yaitu koersi. Koersi merupakan suatu cara dalam menyelesaikan pertengkaran dengan cara pemaksaan kehendak terhadap suatu pihak tertentu yang lebih lemah. Contohnya yaitu penjajahan, perbudakan, ataupun tekanan negara donor kepada negara kredit dalam proses pinjaman. Contoh lainnya adalah konflik antara masyarakat atas dan bawah, dan pada akhirnya salah satunya berusaha untuk melakukan tindakan anarkis atau kekerasan agar menang. Yang kedua, kompromi atau compromise. Kompromi adalah bentuk akomodasi yang ketika salah satu pihak terlibat konflik, maka akan saling mengurangi tuntutan hingga tercapainya penyelesaian. Sikap yang dilakukan yaitu sikap menerima dan memahami keadaan dari pihak lain. Contohnya, ketika sedang menonton TV bersama-sama, terjadi perselisihan dalam menentukan saluran TV yang akan ditonton. Maka, jalan keluarnya bisa dengan cara menonton dengan cara bergantian. Contoh lainnya yaitu sejumlah partai politik mengurangi tuntutan untuk berbagi kekuasaan sesuai dengan suara yang diperoleh. Yang ketiga adalah arbitrasi atau arbitration. Arbitrasi adalah bentuk akomodasi yang dilakukan ketika pihak yang sedang berselisih tidak bisa mencapai kompromi dan membutuhkan pihak ketiga, maka dilakukanlah arbitrasi. Pemilihan pihak ketiga dapat ditunjuk oleh kedua belah pihak ataupun dapat dengan badan yang mempunyai wewenang membantu perselisihan tersebut. Contoh dari arbitrasi yaitu perselisihan antar karyawan dengan perusahaan sehingga dapat menyelesaikan masalahnya diselesaikan oleh serikat buruh ataupun Departemen Tenaga Kerja. Contoh lain dari arbitrasi yaitu penyelesaian masalah sengketa Irian Barat pada tahun 1963. Yang keempat adalah mediasi atau mediation. Mediasi adalah bentuk akomodasi yang mirip dengan arbitrasi. Bedanya, mediasi dengan arbitrasi yaitu pihak ketiga pada mediasi bersikap netral, tidak memihak kepada pihak manapun. Selain bersikap netral, pihak ketiga pada mediasi tidak berwenang untuk memberikan keputusan penyelesaian dari konflik yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut. Contohnya yaitu PBB membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Contoh lainnya yaitu mediasi yang dilakukan Indonesia untuk mendamaikan perselisihan di Kamboja. Pada kasus ini, Indonesia menjadi pihak ketiga, tetapi tidak ikut memberikan keputusan dalam perselisihan itu. Yang kelima adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk akomodasi yang mempunyai tujuan menyatukan keinginan dari tiap pihak dengan hasil akhir mendapatkan kesepakatan bersama. Bentuk akomodasi ini lebih bersifat lembut. Selain itu dapat membuka kesempatan kepada pihak yang mempunyai konflik untuk melakukan asimilasi. Pihak yang berkonflik menggunakan perwakilan-perwakilan dari kedua pihak sehingga mereka dapat mencapai persetujuan bersama
dengan kepala yang lebih tenang. Contohnya, kasus yang paling nyata terjadi di Aceh, yaitu GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Biasanya, konsiliasi diupayakan sebelum suatu konflik masuk ke pengadilan. Yang keenam adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada pada masyarakat. Dalam bentuk akomodasi ini, pihak yang berselisih harus bisa saling menghargai satu sama lain. Toleransi terjadi tanpa persetujuan resmi. Terkadang, toleransi terjadi dengan tidak direncanakan, karena adanya keinginan dari setiap belah pihak untuk menghindari perselisihan yang bisa merugikan kedua belah pihak tersebut. Contoh dari toleransi yaitu menghormati setiap perbedaan yang ada, baik itu agama, keragaman suku bangsa dan budaya, adat, tradisi, ataupun perbedaan yang lainnya. Yang ketujuh adalah stalemate. Stalemate yaitu bentuk akomodasi di mana setiap pihak sedang berselisih mempunyai kekuatan yang sama atau seimbang. Sehingga, pada akhirnya, perselisihan itu berhenti pada suatu keadaan di mana kedua pihak tersebut tidak dapat maju ataupun mundur. Contoh dari stalemate adalah Perang Dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Perselisihan antara blok Barat dan blok Timur Eropa itu berhenti dengan sendirinya tanpa adanya pihak mana yang kalah ataupun yang menang. Yang kedelapan adalah adjudikasi. Bentuk akomodasi selanjutnya yaitu adjudikasi. Adjudikasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan konflik ataupun sengketa melalui jalur hukum atau pengadilan. Contoh dari adjudikasi yaitu kasus persengketaan yang diselesaikan di pengadilan. Contoh lainnya, sidang perceraian, sidang pidana, sidang perdata, dan lain-lain. Yang kesembilan adalah displacement. Displacement yaitu bentuk akomodasi yang cara penyelesaian perselisihannya yaitu dengan cara mengalihkan perhatian pada objek bersama. Contohnya, seperti adanya perselisihan sengketa Indonesia, Australia mengenai ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Konflik sengketa ini berakhir dengan adanya pembagian, eksploitasi, dan eksplorasi. Perselisihan ini awalnya terjadi karena keberadaan sumber daya alam. Yang ke-10 adalah konversi. Bentuk akomodasi yang terakhir yaitu konversi. Konversi adalah bentuk akomodasi yang cara penyelesaian perselisihannya dengan menjadikan salah satu pihak harus mengalah dan dapat menerima kemenangan pihak lain. Contoh dari konversi yaitu ketika dua keluarga berselisih karena adanya perbedaan prinsip di antara mereka, dan ketika anak dari mereka saling jatuh cinta hingga akhirnya harus menikah. Maka orang tua harus mengalah demi anak melupakan sikap permusuhan dan bersedia menerima pernikahan anak-anaknya. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.